warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Rohma SPDSD, guru kelas pada SD Negeri Karangduwur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 2 SD Negeri Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, bersama pengajar praktik Ibu Ririn Setianingsih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.4, yaitu praktek segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Pengertian restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Dengan inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas dilakukan dengan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus. Ketika pembelajaran berlangsung, Rehan makan di kelas pada saat jam pelajaran. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa terlihat makan di kelas. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, menggunakan tahapan segitiga restitusi. Mas Rehan punya alasan sendiri. Kenapa kok Mas Rehan melakukan makan jajan di kelas satu pembelajaran? Itu alasannya kenapa? Karena telat. Terus tidak sempat sarapan pagi. Tidak sempat sarapan pagi. Oke. Emangnya kenapa? Tidak sempat sarapan. Takut terlambat. Karena tidurnya jam 12. Tapi Mas Rehan, kalau supaya Mas Rehan tidak makan di kelas lagi saat pelajaran, harusnya bagaimana? Makan dulu sebelum sekolah. Ya, terus lagi. Terus tidak boleh
dapat diambil kesimpulan penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam bahagia. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.